Shalom adik-adik sekolah minggu. Gimana kabar kalian hari ini? Tante Yanti berharap kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Tante akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik ya. Nah, sebelum dengar ceritanya, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini kami boleh bertemu kembali bersama anak-anak sekolah minggu melalui ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Tuhan, biarlah melalui ibadah kami boleh diberkati melalui firman-Mu dan kami boleh menjaga hidup kami lewat firman yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan buka firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Tante akan bacakan buat kita semuanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang gimana coba adik-adik? Mengaum. Nah, seperti itu ya, singa yang mengaum. Melalui firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita adik-adik sekolah minggu untuk selalu sadar. Sadar artinya kita harus selalu ingat adik-adik bahwa iblis itu selalu ada setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Berada di sekitar kita, berada di sekeliling kita. Ngapain dia? Nah, iblis itu adik-adik, dia sedang mengintip. Mengintip siapa? Mengintip adik-adik, mengintip tante. Kalau ada kesempatan untuk iblis merayu adik-adik, menggoda adik-adik, bukan hanya adik-adik tetapi juga tante, bahkan kita semuanya. Nah, gimana caranya tante iblis itu merayu kita? Gimana caranya tante iblis itu menggoda kita? Nah, tante akan kasih contoh adik-adik. Contohnya satu ya. Contohnya adik-adik disuruh belajar sama mama. Apalagi sekarang ini kan belajarnya online, daring ya adik-adik. Jadi setiap hari adik-adik pegang handphone untuk belajar. Nah, waktu ada tugas, contoh besok adik-adik mau ulangan, lalu disuruh ibu, disuruh mama untuk belajar. Lalu adik-adik masuk di kamar untuk belajar, tapi masuk belajar dengan membawa handphone. Nah, pada waktu di kamar, adik-adik berpikir, males belajar terus, males baca, enakan main handphone, enakan main game. Nah, akhirnya adik-adik, karena adik-adik merasa ternyata main handphone lebih asik, main handphone lebih senang daripada membaca, daripada belajar. Nah, akhirnya adik-adik lebih milih main handphone, main game daripada membaca. Akhirnya daripada belajar ya, akhirnya waktu ulangan besoknya di sekolah nggak bisa jawab adik-adik, lalu nilainya jadi jelek adik-adik. Nah, waktu dilihat mamanya, loh kamu kenapa nilainya seperti ini nak? Kenapa hanya dapat 5 nak? Kenapa hanya dapat 70 nak? Kenapa hanya dapat nilainya 80 nak? Kan harusnya 100. Nah, terus ibunya nanya, kemarin waktu ibu suruh belajar, kamu belajar enggak? Nah, lalu adik-adik bilang, belajar. Terus kenapa nilainya kecil sekali? Nggak tahu mak, kayak gitu. Nah, nggak boleh dengarkan apa kata iblis ya untuk menyenangkan hati kita.
nggak usah belajar, bosan belajar, lebih bagus main handphone. Ingat adik-adik, kalau kita sudah terbiasa berbohong, besok lagi kita akan berbohong, besoknya lagi kita akan berbohong. Karena kenapa? Iblis sudah tahu kita gampang untuk digoda. Iblisnya udah tahu kita gampang untuk dirayu. Jadi akhirnya iblis tidak hanya berkeliling saja adik-adik, sudah iblis akhirnya duduk di dekat kita. Adik-adik mau ada iblis duduk terus di dekat kita? Nggak mau kan adik-adik ya? Makanya jangan biarkan iblis untuk menggoda. Kalau kita sudah tergoda sama iblis, kita akan jadi mangsanya iblis setiap hari adik-adik. Hari ini kita sudah tergoda untuk berbohong. Terus besok lagi iblis menggoda kita jatuh lagi, kita bohong lagi. Terus besoknya lagi kita digoda lagi oleh iblis, kita bohong lagi. Akhirnya adik-adik banyak kita melakukan kebohongan. Contohnya seperti ini. Tante akan mencontohkan ya sama adik-adik. Tante pakai beras. Hari ini kita tergoda sama iblis. Satu kali kita bohong. Ini masih sedikit ya. Tante pakai beras. Kemudian 2 kali kita bohong. Tambah banyak adik-adik. Terus habis itu sampai banyak kali. Akhirnya lama-lama bohongnya tambah banyak. Seperti beras ini adik-adik. Yang tadinya bohongnya cuma 1 kali. Habis itu karena sudah terbiasa bohong, karena iblis bukan lagi berkeliling adik-adik, tetapi iblis sudah duduk di samping adik-adik. Jadi adik-adik selalu berbohong. Nah akhirnya dari kebohongan yang 1, kedua, ketiga, maka banyaklah terjadi kebohongan. Karena adik-adik terlalu sering untuk berbohong. Nah bohong itu adalah dosa adik-adik. Nah akhirnya kebohongannya jadi banyak. Seperti beras ini yang tadinya cuma sedikit, jadi seperti gunung ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekolah minggu itu tadi contoh pakai beras. Contoh yang lain Tante akan tunjukkan ya. Nah ini apa adik-adik? Ini air adik-adik. Ini juga air, tapi ada campurannya. Apa ya campurannya ya? Nah adik-adik, air ini Tante gambarkan itu adik-adik atau Tante, atau gambaran manusia. Air yang tadinya apa? Bersih ya, manusianya bersih, nggak suka bohong, jadi masih bersih adik-adik ya. Nggak suka berbuat jahat, jadi masih bersih. Nah, jadi ini. Nah ini manusia, ini adik-adik, dan ini Tante. Ini yang warna hitam ini iblis adik-adik. Iblis kan itu penuh dengan kejahatan ya. Di situ banyak sekali hal-hal yang jahat, jadi warnanya jadi hitam ya seperti ini. Terus selanjutnya kalau ditanya guru sekolah minggu, gimana? Sudah nonton belum ibadah sekolah minggu melalui YouTube? Sudah ikut belum sekolah minggu melalui YouTube? Adik-adik bilang sudah, padahal belum ya. Itu artinya bohong lagi. Terus iblisnya masuk lagi. Wah, tambah berwarna ya adik-adik. Terus besoknya lagi ditanya, minggu yang lalu ikut enggak ibadah sekolah minggu melalui YouTube? Ikut, padahal enggak. Itu artinya bohong lagi. Nah, sampai terus dan seterusnya bohong lagi. Akhirnya terbiasa berbohong. Yang tadinya warnanya adik-adik itu apa? Air jernih, putih jernih. Tapi karena selalu berbohong, akhirnya adik-adik menjadi warna kehitam. Ini warna coklat ya kelihatannya ya. Jadi tetapi seperti inilah perubahan kehidupan kita adik-adik. Seperti inilah perubahan air
kalau warna yang hitam itu masuk. Jadi apa maksudnya adik-adik? Seperti inilah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita itu bersih, jernih, tidak pernah bohong, tidak pernah melakukan dosa, tapi karena kita tergoda, terpengaruh oleh iblis, oleh rayuan iblis, dengan tidak mengatakan yang benar, dengan kita berbohong, akhirnya kita menjadi tidak jernih lagi, ya adik-adik. Jadi kita mulai dikuasai oleh dosa. Kenapa adik-adik? Karena kita sudah terpengaruh, kita sudah tergoda, sebab kita tidak sadar, sebab kita tidak mengingat dan tidak melakukan apa yang benar, apa yang baik, adik-adik. Nah, itulah cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik, bahwa sebagai anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita harus sadar dan mengingat bahwa iblis itu selalu berkeliling. Jangan sampai adik-adik, hidup adik-adik menjadi seperti ini, menghitam ya adik-adik, karena terpengaruh oleh iblis. Tetapi biarlah kita selalu sadar, selalu ingat apa yang baik, apa yang benar, itu yang harus kita lakukan. Tetap belajar dengan benar, tetap melakukan nasihat orang tua dengan benar, supaya kita tidak tergoda. Oke adik-adik, tante percaya adik-adik semua yang di rumah sudah mengikuti acara ya sekolah minggu melalui YouTube pada saat pagi hari ini. Biarlah kita boleh diberkati dan kita boleh mempraktekkan ya adik-adik firman ini mulai hari ini, besok, dan besoknya lagi, supaya kalau kita praktek firman Tuhan dengan melakukan apa yang baik, yang benar, maka kita akan hidup kita tidak akan terpengaruh seperti air ini ya adik-adik ya, seperti gambaran dari air ini, tetapi hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Kita tidak melakukan dosa, kita tidak melakukan kesalahan, karena kita selalu menjaga hidup kita untuk melakukan apa yang baik saja, apa yang benar saja. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Sebelum kita tutup di dalam doa, tante akan mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Yang lagunya bohong itu dosa. Sekolah minggu, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah melalui cerita firman ini Tuhan, menjadikan kami anak-anak sekolah minggu sadar dan selalu mengingat bahwa iblis itu selalu berkeliling di sekitar kami untuk membuat kami jatuh di dalam dosa, untuk membuat kami melakukan apa yang tidak benar, sehingga kami berbohong baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu ingat akan firman-Mu. Tolong kami
supaya kami selalu melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa kata orang tua kami, bahkan apa kata guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati kami sepanjang minggu ini, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada kami, supaya minggu depan kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan ketemu lagi ya minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.